Assalamualaikum, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, video kali ini kita lanjutkan mapel administrasi umum bab 4 ya tentang metode pengelolaan surat. Metode yang pertama yaitu metode kartu kendali, yang merupakan jenis kartu dalam bentuk selembar kertas yang ukuran 10 kali 15 cm yang digunakan untuk mencatat penyampaian dan penyimpanan surat yang bersifat penting sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali dan yang berfungsi sebagai pengganti buku agenda. Dalam prosedur pencatatan dan pendistribusian dipergunakan kartu kendali. Surat masuk digolongkan ke dalam surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Ini merupakan contoh dari kartu kendali dan data-data yang ada dalam kartu kendali. Yang kedua adalah metode buku agenda. Nah, metode buku agenda ada dua. Yang pertama adalah buku agenda yang merupakan sejenis buku yang digunakan untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran semua surat masuk dan surat keluar. Nah, di dalam kolom buku agenda ada 8 kolom atau bisa ditambah dengan kolom lain yang dianggap perlu. Yang kedua ada buku ekspedisi yang merupakan jenis buku yang digunakan sebagai tanda bukti penerimaan pengiriman atau pendistribusian surat atau barang. Metode buku agenda yang ketiga adalah model tata naskah atau takah yang merupakan suatu kegiatan administrasi dalam rangka pemeliharaan dan penyusunan data-data dari semua tulisan tentang segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok yang disusun secara kronologis dalam sebuah teks. Pengelolaan surat masuk dan keluar. Prosedur pengelolaan surat masuk. Surat masuk merupakan jenis surat yang berasal dari luar perusahaan dan diterima oleh perusahaan untuk kemudian diteruskan dan ditindaklanjuti. Prosedur pengelolaan surat masuk yaitu ada penerimaan surat yang merupakan surat-surat yang masuk akan diterima dan dikumpulkan pada bagian tertentu untuk selanjutnya akan diteliti alamatnya satu persatu apakah alamatnya benar atau tidak. Yang kedua adalah penyortiran surat yang merupakan kegiatan memisahkan surat-surat yang diterima ke dalam kelompok golongan yang telah ditentukan. Yang pertama dipilih berdasarkan kualifikasinya. Selanjutnya surat itu dikelompokkan. Apakah surat rahasia, surat sangat rahasia, surat terbatas, atau surat biasa. Yang kedua urgensi, yaitu surat-surat dikelompokkan menurut telex, faksimail, telegram, radiogram, dan surat kawat. Kemudian unit organisasi. Surat-surat itu dikelompokkan menurut tujuannya surat. Kemudian menurut macamnya. Surat itu dikelompokkan berdasarkan macamnya yaitu apakah termasuk surat dinas, wesel, giro, surat pribadi, dan lainnya. Kemudian berdasarkan klasifikasinya. Pemilihan selanjutnya surat-surat terutama surat-surat dinas dikelompokkan menurut surat silat atau sangat segera atau surat segera diterima atau surat biasa. Pembukaan surat. Nah, tidak semua surat dapat dibuka oleh petugas, hanya orang yang dituju yang mempunyai hak untuk membuka. Nah, setelah surat dibuka isinya dikeluarkan namun tetap menyertakan amplopnya. Tujuannya untuk mengetahui alamat surat, menghindari hilangnya sesuatu, mengetahui tanggal pembuatan surat, dan mengetahui tanggal pengiriman. Pengagendaan surat masuk. Setiap surat masuk dicatat di buku agenda. Nah, kemudian cara pendistribusiannya ada diperbanyak atau menggunakan slip edaran atau menggunakan slip tindakan. Pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengelolanya. Nah, kegiatannya itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian ada lembar disposisi. Nah, lembar disposisi itu lembar kertas yang disediakan untuk membukukan disposisi atau instruksi pimpinan dan terbagi atas 2 langsung, yaitu ditulis pada lembar surat atau disposisi yang ditulis pada lembar tersendiri. Penyampaian surat itu dilakukan oleh petugas pengarahan yang dicatat dalam buku ekspedisi intern yang harus diparas sebagai tanda surat telah diterima. Kemudian
Kemudian yang ini adalah penyimpanan surat yang dilakukan oleh sekretaris dengan menerapkan metode kearsipan kantor. Prosedur pengelolaan surat keluar. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan pengelolaan surat keluar harus memperhatikan jenis ukuran surat, kemudian bahasa yang digunakan dan informasi yang akurat. Yang kedua adalah pembuatan konsep surat. Nah, disusun berdasarkan bagian yang lengkap yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi untuk memudahkan bagian pengetikan. Kemudian persetujuan draft surat, dan draft surat disetujui oleh pimpinan. Kemudian apabila terjadi kesalahan, maka surat tersebut direvisi oleh pimpinan dan diberikan paraf pada belangko isian. Mengagendakan surat. Dicatat dalam buku agenda keluar dan diberikan kode atau nomor surat seperti contoh ini. Kemudian pengetikan konsep. Setelah surat mendapat persetujuan dari pimpinan, maka dilakukan pengeditan dan perapian surat. Kemudian pemeriksaan konsep. Nah, setelah surat dikerjakan, maka akan diteliti oleh pihak pengetik surat, konseptor, penanggung jawab, dan agendaris. Kemudian penandatanganan surat. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan, kemudian pimpinan menandatangani surat tersebut. Pemberian cap. Setelah surat ditandatangan, kemudian diberi cap dan stempel yang diletakkan di sebelah kiri dan menyebut tanda tangan. Kemudian melipat surat. Ada 8 cara dalam melipat surat, kalian wajib mengetahui. Kemudian penyampulan surat. Nah, pada saat penyampulan surat ada beberapa bagian yang harus ada, yaitu alamat pengirim, nomor surat yang diletakkan di sebelah kiri atas di bawah kop surat, kemudian diberikan cap dinas, kemudian stempel atau prangko. Kemudian pengiriman surat dapat dilakukan secara langsung, dikirim menggunakan pos, dan pengiriman surat keluar itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu pengiriman surat keluar intern yang dilakukan dalam perusahaan dalam sistem buku agenda menggunakan ekspedisi intern. Kemudian pengiriman surat keluar ekstern menggunakan buku ekspedisi ekstern. Yang terakhir adalah penyimpanan surat. Surat yang asli dikirim, kemudian lembar kedua disimpan dengan sistem kearsipan. Ini merupakan asas dalam penataan surat, yaitu asas desentralisasi, asas sentralisasi, dan asas gabungan antara desentralisasi dan asas sentralisasi. Sistem penyimpanan surat. Yang pertama ada sistem wilayah. Penyimpanannya berdasarkan letak wilayah. Kemudian sistem masalah berdasarkan pokok permasalahan surat. Kemudian sistem tanggal berdasarkan sistem penyampaiannya berdasarkan urutan waktu, tanggal, bulan, dan kemudian sistem nomor, sistem penyimpanan berdasarkan urutan nomor. Kemudian sistem abjad, sistem penyimpanan berdasarkan abjad dan disusun dari A sampai Z. Terima kasih, sampai jumpa.